Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang Gunung Padang atau sejarah Gunung Padang di part kedua ini. Di part pertama kita sudah banyak membahas tentang Gunung Padang dan saya mengatakan di part pertama ya atau di bab pertama Gunung Padang memiliki 5 makam. Salah satunya adalah makam yang ada 2 nisan. 2 nisan ini satu di bagian kaki dan satu di bagian kepala. Nah, lanjut ke pembahasan. Sementara satu nisan lagi diperkirakan lebih tua dari 2 nisan tersebut karena hanya berbentuk batu lonjong tanpa ada aksara penanda. Peneliti menduga makam tersebut milik masyarakat sekitar dan tidak ada kaitan langsung dengan pembangunan situs. Karena berdasarkan uji karbon, usia Gunung Padang sangat tua. Hasil dari beberapa riset, sejumlah artefak juga telah ditemukan. Nah, yakni logam batu piramida 3 sisi, tembikar purba, mirip pisau, semen purba, pecahan keramik, koin amulet, benda mirip kujang, dan batu rolling stone. Penamaan batu yang terakhir terdengar aneh, sangat aneh, karena seolah mengambil nama band legendaris dunia. Batu yang ditemukan pada 2014 ini dibentuk atau bentuknya bulat, hitam, diduga buatan manusia. Tim peneliti menyebutnya sebagai rolling stone karena bisa berputar ke berbagai arah dengan dikelilingi batu berbentuk cincin dan batu di dalam batu. Nah, ketika pertama kali ditemukan di kedalaman 9 meter, batu hitam itu kondisinya terbuka sebagian sehingga batu bulat di dalamnya dapat diputar seperti mouse komputer. Namun, ketika diangkat ke permukaan, batu itu menutup kembali sehingga batu bulat di dalamnya tak terlihat lagi. Nah, ini salah satu keajaiban Gunung Padang ya. Di tempat batu hitam ditemukan, terdapat pula beberapa batu hitam sejenis lainnya dengan ukuran sekitar 70 cm dan atau sampai 80 cm. Keanehan lainnya terjadi pada Sabtu 4 April 2015 saat dilakukan uji coba pada salah satu pecahan batuan terkecil di Gunung Padang. Ternyata batu itu mengandung listrik. Nah, ini aneh ya. Kayak keajaiban Tuhan di Gunung Padang ini sangat aneh. Ketika avometer atau alat pengukur listrik dihubungkan ke batu, terlihat pada tampilan digital tertera angka menunjukkan besaran voltage. Besaran nilai arus DC yang terkandung mencapai 0,6 volt. Lalu saat batu-batu itu disusun dalam rangkaian seri, terlihat pada avometer voltage dan arus listrik naik sebesar 1,2 volt dengan arus sebesar 2,3 ampere. Seiring dengan hasil-hasil temuan itu, situs di Gunung Padang diperkirakan didirikan bukan pada satu zaman, tapi dibangun dalam rentang beberapa generasi. Arkeolog meyakini awalnya situs tersebut tak setinggi sekarang, tapi jauh lebih pendek pada awal masanya. Lalu situs kembali dibangun pada bagian atasnya oleh generasi berikutnya secara terus-menerus hingga setinggi sekarang. Nah, jadi awal berdirinya itu masih setengah ya guys. Tapi masuk ke beberapa zaman itu dibangun terus dan sampai hingga saat ini, setinggi saat ini. Para pembangun Gunung Padang di masa lampau dinilai memiliki perencanaan dan perhitungan matang. Hingga bangunan bisa bertahan lama atau batu-batu itu bertahan lama dan tidak hancur sampai sekarang ya. Salah satu faktor utamanya adalah batu yang digunakan jenis columnar joint. Ini tipe batuan alami yang terbentuk karena proses geologi. Batuan tersebut keluar dari perut bumi menjelang sampai di permukaan tanah dan mengering lantas memecah. Pecahan umumnya berbentuk segi 5, kemudian oleh manusia diambil dan disusun. Selain itu, penyusunan batu-batu untuk menjadi tangga pijakan berdasarkan kecocokan lebarnya, sampai dapat memperoleh ketinggian lereng tanpa longsor. Arsitek atau yang membangun Gunung
Padang juga mengatur konstruksi dinding bagian luar Gunung Padang seperti paku yang menancap. Di sisi utara, batu ditancap dari arah utara ke selatan. Di sisi timur, ditancap dari timur ke barat. Begitu sebaliknya di sisi barat. Untuk menuju ke situs pengunjung harus melewati sekitar 400-an tangga atau anak tangga. Batu yang curam peninggalan zaman prasejarah. Kemiringannya hampir 40 derajat. Selain itu ada tangga semen yang dibuat warga untuk memudahkan pengunjung naik ke puncak Gunung Padang. Nah, di sebelah tangga terdapat sumur mata air yang diduga bagian ritual masyarakat prasejarah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan kita tentang Gunung Padang atau pembahasan terakhir kita tentang Gunung Padang. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Di kemudian video kita akan membuat yang lebih menarik lagi insya Allah ya. Tetap saksikan perjalanan kami atau perjalanan kita di Jejak Sejarah Indonesia.